Kalau anda berbicara tentang Nur Muhammad ini sebatas imajinasi, ini imajinasi kami orang-orang sufi. Tidur kami dapat imajinasi Allah sebelum menciptakan bagaimana Allah membuat blueprint untuk sebuah alam semesta. Akhirnya Allah menciptakan Nur Muhammad dan dari situ terbentuk semua alam semesta. Al-a'yan al-kharijah dalam bahasa mereka. Ini tidak ada masalah. Silakan anda berimajinasi. Tapi anda tidak akan laku akidah ini kecuali anda akan menisbatkan kepada Rasulullah. Ini ada hadis baru laku. Kemudian berdusta atas nama baginda Rasul. Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, kalau anda berdusta atas nama baginda Rasul an dhahril Ka'bah, walaupun di dalam Ka'bah anda berdusta, pasti ulama kaum muslimin akan tahu. Berdusta jangan cilet-cilet kalau bahasa kita. Harus betul-betul. Ini kita perhatikan, ini nuskhah yang beliau katakan ini dari abad 10, ini tulisan-tulisan abad sekarang ataupun abad sebelumnya. Kalau mau berdusta tulisannya diubah, kertasnya pun harus dicari. Para ulama kita, para ahli manuskrip itu melihat kertas saja mereka sudah tahu ini kertas 2016. Ini kertas abad 10, ini kertas abad ke-8. Mereka lihat urat kertasnya. Ini kertas dibuat di Yaman, ini kertas dibuat di Cina. Mereka lihat bentuk tulisannya, ini tulisan abad sekian, ini tulisan abad sekian. Kalau ini tulisan anda dakwakan, ini tidak jauh berbeda dengan tulisan bahasa Arab yang beredar sekarang. Kalau anda dakwakan, ini kurang nampak. Kalau anda dakwakan ini abad 10, tidak ada seorang pun ahli manuskrip yang menerima. Apalagi seperti cerita kita tadi, rupanya nuskhah buku ini cuma ada di antara mereka sendiri. Kemudian didakwakan ini betul-betul luar biasa. Ini betul, ini sahih, ini betul kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Lucu. Musannaf Imam Abdul Razak semua orang tahu itu urutannya sesuai dengan urutan kitab fikih. Dimulai dengan taharah. Kok tiba-tiba anda memasukkan satu judul Kitabul Iman? Judul pertamanya berubah jadi Kitab Iman. Taharah berubah jadi Kitab Iman. Yang menariknya, kitab kemudian di bawahnya cuma ada satu bab. Bab penciptaan Nur Muhammad. Ini lucu. Tidak ada ahli hadis ketika mengatakan kitab kecuali di bawahnya ada banyak bab. Satu kitab banyak bab. Setelah satu bab itu banyak fasal, ada pasalnya, fusul. Itu baru satu kitab. Ini kita perhatikan Kitabul Iman, langsung satu bab takhliq Nur Muhammad, penciptaan Nur Muhammad. Bab duanya mana? Duanya sudah masuk kitab taharah. Tidak mungkin lagi berkaitan dengan iman. Maka lucunya di sini dalam musannaf dinamakan judulnya Al-Juz' Al-Mafqud min Al-Juz'il Awwal min Musannaf. Ini juz mafqud, bagian yang hilang dari juz pertama, jilid pertama kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini bagian yang hilang, ya, bagian yang hilang dari juz pertama Musannaf Imam Abdul Razak. Kita perhatikan lafaz hadis yang disebutkan dari bagian yang hilang ini ada 10 bab. Satu bab tentang penciptaan Nur Muhammad, 9 yang lain bab tentang berwudu. Hadis-hadis tentang Nur Muhammad bisa kita pastikan semuanya hadis palsu. Hadis palsu. Justru kita dapatkan matan isi hadisnya tidak jauh berbeda dengan yang tersebar dalam kitab-kitab Syiah di abad ke-7. Jadi kalau anda membandingkan, ambil hadis dalam kitab ini, kemudian anda baca kitab Abu Ali Al-Ismaili, itu Tajul Aqaid, mahkota akidah dalam pemahaman Syiah Rafidhah, anda akan dapatkan hadis-hadisnya, naskahnya hampir sama. Kecuali di sana pasti ada tambahan alinya. Yang pertama kali aku diciptakan dan Ali, itu versi Syiah. Kalau versi kita tidak ada Ali. Hampir sama. Maka hampir bisa disebutkan ini secara sanad bermasalah, secara isi bermasalah. Dan sangat kita tahu yang meletakkan dan membuat hadis-hadis ini bisa dipastikan dia bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Ketemunya di Hindia, tidak tertutup kemungkinan yang meletakkan hadis-hadis ini orang di sana. Karena bahasa-bahasa yang digunakan dalam hadis ini jauh dari kesan kefasihan bahasa Arab. Walaupun kita tahu Imam Ibn Salah berpendapat tidak bermasalah
kalau hadis itu tidak fasih, karena hadis bisa diriwayatkan secara makna. Barangkali perawinya tidak fasih dalam bahasa Arab, kemudian dia meriwayatkan hadis dari baginda Rasul secara makna, artinya ketidakfasihan itu berasal dari perawi, bukan dari baginda Rasul. Tapi ketika kita dapatkan lafadznya tidak fasih, tidak ada nas atau notesnya orang Arab, kemudian kita dapatkan sanadnya bermasalah, banyak sanad yang terputus dan lain sebagainya, ini sudah menunjukkan kalau ini saling mendukung untuk melemahkan ataupun memalsukan kategori hadis-hadis yang disebutkan. Langsung beliau memulai hadis pertama. Itu hadis pertama disebutkan hadis yang kita bacakan panjang kemarin hari, itu hadis ketika Allah pertama kali menciptakan, ada satu pohon Allah ciptakan dan punya 4 cabang. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad dibaluti dengan hijab pembatas min durratin bayda, dari mutiara yang putih. Kemudian nanti dari keluar, dari saking malunya melihat Allah, Nur Muhammad ini keluar keringatnya, yang keluar dari keringat itu jadi malaikat, keluar dari keringat dada jadi mukmin, keluar dari telinga ini jadi orang-orang kafir, anak-anak orang musyrik, orang majusi. Kemudian akhirnya Allah membariskan semua ruh makhluk-makhluknya, Allah bariskan supaya untuk mengiringi Nur Muhammad. Yang melihat kepala jadi pemimpin, yang melihat ujung jari ini jadi tukang jahit, ini yang melihat bawah sapai jadi bodyguard, lain sebagainya. Ini macam-macam, panjang sekali hadisnya disebutkan di sini. Kemudian kita dapatkan hadis yang kedua, itu beliau mengatakan Abdul Razak an Ibnu Jurayj qal akhbarani Barra ibnu Azib, sahabat baginda Rasul. Ibnu Jurayj tabi'ut tabi'in, bukan tabi'in. Bagaimana bisa tabi'in berjumpa dengan sahabat baginda Rasul kemudian mengabarkan kepadanya hadis? Maka kita tidak cukup cerdas untuk membohongi atas nama baginda Rasul. Tidak menguasai sanad hadis, tidak menguasai rijal hadis, matan hadis, fasahah lughat Rasul. Para ulama itu mendengar saja hadis baginda Rasul, mereka sudah bisa menghukumi ini hadisnya tidak beres. Datang orang kepada Imam Ahmad, Imam, apa pandanganmu tentang hadis ini? Bacakan, dibaca. Imam Ahmad mengatakan itu hadis dhaif, lemah itu. Kenapa engkau katakan lemah? Saya tidak tahu kenapa saya katakan lemah, tapi itu lemah. Kalau anda tidak percaya, datangi Ali ibn Madini, kawannya Imam Ahmad. Datang ke Ali ibn Madini, wahai Imam, ini hadis ini, bagaimana kondisinya? Itu lemah itu. Bagaimana anda katakan lemah? Saya tidak tahu bagaimana saya katakan lemah. Artinya para ulama itu sudah hidup dengan hadis baginda Rasul. Mereka tahu lafaz-lafaz yang dikeluarkan oleh baginda Rasul. Tanpa mereka sadari, mereka sudah bisa menghukumi ini hadis ataupun ini bukan hadis. Apalagi kalau kita perhatikan ini sanadnya, tabi'in berjumpa dengan sahabat, kemudian sahabat ini meriwayatkan dari baginda Rasul. Ini tidak butuh ahli dalam ilmu hadis sehingga anda bisa menghukumi kalau hadis ini bermasalah. Kita perhatikan juga semua hadis yang disebutkan itu semuanya an fulan. Tidak ada di situ sami itu aku mendengar, akhbarani dikabarkan kepadaku. Semuanya an. Padahal ini jauh dari kesan kitab Musannaf Imam Abdul Razak yang beliau sering secara terang-terangan mengatakan aku mendengar, dikabarkan kepadaku. Tapi tiba-tiba ke dalam kitab yang hilang ini, itu semuanya diganti dengan an. Kemudian kita dapatkan di hadis yang ke-9, masih berbicara tentang sifatnya baginda Rasul. Abdul Razak an Malik an Abdullah ibnu Abi Bakar an Salim ibnu Abdullah akhbarahu an Ummu Ma'bad. Salim ibnu Abdullah tidak pernah bertemu dengan Ummu Ma'bad dalam sejarah. Bagaimana beliau bisa dikabarkan? Jadi anda langsung bisa menghukumi ini punya masalah dengan hadisnya. Ini saya katakan, kalau hadis yang lain itu ulama-ulama Syafi'iyah, Sayyuti mengatakan maudhu, palsu. Tidak ada satupun hadis tentang Nur Muhammad yang punya sanad yang kuat dari baginda Rasul dan bisa dijadikan acuan. Maka pegangan terakhir mereka itu Musannaf Imam Abdul Razak. Ini pegangan terakhir mereka. Kalau yang lain memang semua sudah sepakat itu palsu, itu maudhu. Tapi ini pegangan terakhir. Ini harus dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Kalau sudah dipastikan ini kitab Musannaf Imam Abdul Razak, ulama kaum muslimin akan menjadikan kitab ini sebagai acuan dan rujukan. Kita perhatikan banyak juga dari hadis-hadis yang disebutkan jauh dari kesan-kesan kefasihan. Kita perhatikan ini hadis yang ke-17, nuran kulluhu bal nuran min nurillah. Muhammad itu nur dari cahayanya Allah.
Man ra'ahu badihatan habahu. Ini kalimat-kalimat yang anda sedikit belajar bahasa Arab langsung anda tahu ini kalimat kayaknya orang baru belajar bahasa Arab. Man ra'ahu badihatan habahu, yang melihat baginda Rasul sekejap dia lihat langsung terkesima dengan kewibawaan baginda Rasul. Wa man ra'ahu miraran, ini kalimat miraran, jauh dari kesan kefasihan. Siapa yang melihatnya berulang kali, istahabbahu asyadda istihbabin. Ini asyadda istihbabin yang kita berbicara dengan bahasa Arab tidak pernah kita pakai. Jauh, tidak sama sekali dengan pola-pola digunakan oleh orang Arab. Asyadda hubban lillah, asyadda istihbaban barangkali mungkin, tapi ini asyaddu istihbabin, ini jauh sekali dari kesan kefasihan. Ini kita perhatikan, hampir sekian 20-an hadis yang beliau sebutkan, ini hampir tidak ada satupun dari hadis tersebut kecuali punya masalah baik di sanad ataupun isi hadis. Yang menariknya ketika beliau melanjutkan untuk babul wudu, kemudian beliau menyebutkan hadis ke-20, hadis ke-21. Ketika menyebutkan hadis 20, hadis ke-21, kita dapatkan rupanya hadis itu bukan dari kitab Musannaf Imam Abdul Razak, tapi kita dapatnya dari Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Jadi Ibnu Abi Syaibah ada Musannaf. Jadi supaya nanti sinkron, ini judul Nur Muhammad penciptaan awal, tiba-tiba sudah masuk ke wudu, ini tidak sinkron. Akhirnya dibawa beberapa hadis yang sedikit mengarahkan kita itu ke arah-arah awal penciptaan. Akhirnya mengambil hadis, matan hadisnya dari kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, menggunakan rawi-rawi yang sering digunakan oleh Imam Abdul Razak. Yang lucunya para ulama kita mencari kembali menggali, rupanya dua hadis ini kita dapatkan juga dalam kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Memalsukan hadis untuk Abdul Razak padahal hadis itu ada dalam kitab Musannaf Abdul Razak dengan redaksi yang berbeda dan perawi yang berbeda. Ini kalau bisa kita simpulkan, ini yang memalsukan ini belum tentu sudah membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Ini belum tentu membaca hadis kitab Musannaf Imam Abdul Razak. Menukilkan beberapa hadis lain yang sering kali kita dengar. Laulaka ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaka. Ini sering kali para dai kita dari orang Aceh ini yang sering kali membawa hadis ini di acara-acara maulid. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak menciptakan alam semesta. Ini palsu. Hadisnya palsu. Imam Sayyidi mengatakan palsu sekali. Kalau palsu bukan palsu biasa ini. Palsu sekali. Ma khalaqtul aflaka. Kemudian juga kita mendapatkan ada hadis Hakim, auhallah ila Isa ya Isa amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatika yu'minu bihi. Wahai Isa, Allah rupanya berfirman kepada Isa, wahai Isa, berimanlah kepada Muhammad. Wa'mur man adrakahu min ummatik. Siapa yang mendapatkan Muhammad dari umatmu, yang hidup sezaman dengan Muhammad, maka hendaknya mereka juga beriman dengan Muhammad. Laula Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtul ars wa ma khalaqtul qalam wa ma khalaqtul jannati wa ma khalaqtun nar. Kalau bukan karena Muhammad, maka aku tidak menciptakan arsy, tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan langit, tidak menciptakan segalanya. Semuanya diciptakan itu karena Muhammad. Kita kembali ayat yang kemarin saya sebutkan. Laisa laka minal amri syai'. Ya, engkau tidak punya urusan apa-apa. Tidak ada kebijakan apa-apa wahai Muhammad. Untuk apa engkau laknat mereka? Untuk apa engkau mendoakan keburukan kepada mereka? Engkau itu tidak punya apa-apa. Hanya urusan sapu. Anda bisa membayangkan kalau seseorang mengatakan kepada kita, drona hanya urusan newo kene. Tiba-tiba kita mengeluarkan kebijakan mengeluarkan tita, datang yang punya mengatakan kamu tidak punya urusan. Itu yang Allah firmankan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurangi sedikit pun dari kehormatan baginda Rasul. Tapi itu bukan wilayahnya baginda Rasul. Ini hadis-hadis yang dipalsukan. Imam Sayyidi juga mengatakan ini hadisnya maudhu'. Hadis Hakim, riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim yang berbicara tentang Nur Muhammad, itu semua hadisnya dikomentari oleh Imam Dhahabi, hadisnya maudhu'.
Salah satu di antara hadis tersebut itu hadis awal ma khalaqallah Nur Muhammad, yang pertama kali Allah ciptakan itu Nur Muhammad. Palsu. Ini jangan cari matanya, sanadnya pun kita tidak akan ketemu. Palsu. Kemudian hadis ru'yah Adam isma Muhammad alal ars, rupanya Adam melihat nama Muhammad itu sudah tertulis di atas arsy. Dalam beberapa catatannya Imam Ibnu Arabi mengatakan Adam itu sujud di bawah arsy-Nya Allah ketika melihat nama Nur Muhammad yang sudah tertulis. Ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Begitu juga cerita Imam Ibnu Arabi dengan sandaran sebuah hadis. Kenapa para malaikat itu sujud kepada Adam? Rupanya para malaikat melihat di jidatnya Adam ada tulisan Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad, keagungan terhadap Nur Muhammad, kemudian mereka sujud. Ini alasan kenapa malaikat sujud kepada Adam. Bukan perintah Allah untuk sujud, tapi karena mereka melihat ini ada Nur Muhammad, pentakziman terhadap Nur Muhammad, ini asal muasal penciptaan kita sujud. Ini juga hadisnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, ini hadisnya palsu. Jadi bisa kita pastikan jamaah, kitab ini tidak sahih sebagai kitab yang hilang dari musannaf Imam Abdul Razak. Para ulama ahli hadis sudah mengkaji dan akhirnya mendapatkan apa yang hilang. Mereka cuma mendapatkan 2 lembar saja yang hilang, dan beberapa lembar di pertengahan kitab dari pembahasan-pembahasan fikih yang sama sekali tidak berhubungan dengan Nur Muhammad. Jadi kita dapatkan rupanya itu semuanya palsu, hadisnya palsu, hadisnya palsu. Tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Yunani, tidak pernah terlepas dari pengaruh filsafat Hindia, filsafat Persia, dan tidak pernah terlepas dari ajaran Syiah. Ini asal muasal Nur Muhammad. Ini logika-logika yang digunakan. Kebingungan-kebingungan itu yang melahirkan adanya Nur Muhammad.